Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Insyaallah di video kali ini kita akan membahas mengenai sholat tarawih, khususnya dalam kondisi seperti sekarang, yaitu mewabahnya virus corona atau COVID-19. Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Yang artinya barang siapa menghidupkan malam di bulan Ramadan, maka akan diampuni baginya dosa-dosa yang sudah berlalu. Bayangkan betapa besarnya pahala kita melakukan ibadah sholat tarawih. Rasulullah menjamin bahwa jika kita melaksanakan sholat tarawih didasari karena iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berharap karunia dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa kita yang sudah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun para ulama berbeda pendapat apakah yang diampuni dosa-dosa kecil saja ataukah dosa-dosa besar juga diampuni, yang jelas ini adalah jaminan dari Rasul. Jika sholat tarawih kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para ulama mengatakan bahwa sholat tarawih ini adalah salah satu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan di dalam Islam. Sangat rugi jika ada orang di bulan Ramadan dia bisa melakukan sholat tarawih tapi dia tidak sholat tarawih. Ini adalah sebuah kerugian yang sangat besar, karena sholat tarawih hanya ada di bulan Ramadan. Kemudian bagaimana cara kita melaksanakan sholat tarawih dalam kondisi yang seperti sekarang ini? Apakah lebih baik kita di masjid ataukah kita di rumah bersama keluarga kita? Pada dasarnya di dalam sebuah hadis Siti Aisyah menceritakan kepada kita bahwa di awal-awal Rasulullah SAW mensyariatkan sholat tarawih, beliau di malam pertama bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, dan Imam Tabrani. Rasulullah di malam pertama beliau sholat di masjid di malam Ramadan, sholat tarawih di masjid. Kemudian ada beberapa sahabat yang menyaksikan beliau sholat, sehingga beberapa sahabat ini yang masih jumlahnya sedikit sholat menjadi makmum di belakang Rasulullah SAW tanpa sepengetahuan Rasul SAW. Kemudian keesokan harinya mereka menceritakan hal ini kepada sahabat-sahabat yang lain, sehingga di malam kedua ketika Rasulullah SAW sholat tarawih di masjid, jamaahnya semakin banyak. Kemudian di malam ketiga jamaahnya semakin banyak sehingga Masjid Nabawi hampir penuh dengan jamaah yang sholat bermakmum kepada Rasulullah SAW, karena sahabat yang sholat jamaah terus menceritakan kepada sahabat yang lain. Rasulullah SAW ketika melihat Masjid Nabawi semakin penuh dengan para jamaah, di malam keempat beliau tidak keluar dari rumah beliau sholat tarawih di rumah beliau. Sehingga para sahabat yang sudah menunggu di masjid, mereka menunggu Rasulullah SAW, dan Rasulullah tidak keluar dari rumah beliau. Ada beberapa sahabat yang sengaja seakan-akan memanggil Rasulullah SAW. Mereka mengatakan as-sholah, as-sholah. Mereka mengajak Rasulullah untuk sholat malam atau sholat tarawih bersama mereka seperti 3 malam sebelumnya. Dan Rasulullah tidak keluar dari rumah beliau sampai waktu subuh. Sehingga ketika waktu subuh beliau datang ke Masjid Nabawi, beliau menjadi imam sholat subuh. Setelah selesai sholat, beliau memberikan sambutan kepada para sahabat, beliau memberikan pengarahan kepada para sahabat. Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, "Sesungguhnya saya tahu bahwa tadi malam kalian menunggu saya di masjid, tapi saya sengaja tidak keluar, sengaja saya tidak sholat bersama kalian, karena saya khawatir sholat tarawih ini akan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya khawatir ketika sholat tarawih diwajibkan kepada kalian, saya khawatir kalian tidak mampu." Dan ini adalah salah satu bentuk kasih sayang Rasulullah SAW kepada kita sebagai umat beliau. Kembali kepada pertanyaan kita di awal tadi, dalam kondisi seperti ini sebaiknya kita sholat di rumah
ataukah sholat berjamaah tarawih di masjid? Kalau kita berdomisili di daerah yang memang kita bisa menjamin bahwa kalau kita sholat tarawih di masjid kita tidak akan membahayakan orang lain, kita juga tidak akan menularkan, tidak akan tertularkan, maka ya silahkan saja kita sholat tarawih di masjid. Cuma kalau kita berada di daerah-daerah yang oleh pemerintah sudah ditetapkan sebagai zona merah dan kita tidak bisa menjamin keselamatan kita, tidak bisa menjamin keselamatan orang lain, maka sebaiknya kita mengikuti himbauan dari pemerintah, himbauan dari majelis ulama kita, yang mana majelis ulama kita sudah membahas hal ini secara komprehensif, secara detail, dan sudah mempertimbangkan banyak hal. Pemerintah dan ulama kita menghimbau agar kita sholat tarawih di rumah saja bersama dengan keluarga kita. Tujuannya agar kita tidak membahayakan diri kita, tidak membahayakan orang lain, tidak menularkan dan juga tidak ditularkan. Karena pemerintah dan juga ulama kita sudah berusaha dengan serius untuk menekan penyebaran virus ini. Jangan sampai kita menjadi orang yang merusak usaha mereka. Insya Allah dari segi pahala, meskipun tahun ini kita tidak sholat tarawih di masjid secara berjamaah, insya Allah selama dalam hati kita sebenarnya ingin sholat tarawih berjamaah di masjid, tapi kita tidak bisa melakukan itu karena kondisi yang memaksa kita sholat di rumah, maka insya Allah dari segi pahala, Allah tetap akan memberikan pahala kepada kita. Karena banyak sekali orang yang mendapatkan pahala dari niat, meskipun dia tidak melakukan secara fisik, tapi karena niatnya ikhlas, tulus, maka Allah berikan pahala. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis bahwa jika ada orang muslim yang sudah berniat untuk melakukan kebaikan, kemudian dia tidak melakukannya, maka Allah sudah mencatat satu pahala. Toh kita insya Allah seandainya kondisi sudah normal dan kita bisa sholat tarawih di masjid berjamaah di tahun ini, insya Allah kita juga akan sholat tarawih. Tapi memang kita tidak sholat tarawih berjamaah di masjid karena kondisi yang seperti sekarang. Jadi kalau kita simpulkan, lebih baik kita sholat di rumah apakah di masjid secara berjamaah. Menurut saya pribadi, sesuai himbauan para ulama, maka sebaiknya kita sholat di rumah, khususnya bagi kita yang tinggal atau domisili di daerah-daerah yang sudah ditetapkan sebagai zona merah, demi menjaga keselamatan kita, keselamatan orang lain, keselamatan keluarga kita, dan untuk membantu pemerintah dalam program penekanan virus ini. Insya Allah pahala akan juga kita dapatkan. Selain pahala sholat tarawih berjamaah, insya Allah juga pahala membantu orang lain, membantu keselamatan orang lain. Dan insya Allah kita berdoa kalau kita disiplin dalam menjaga kesehatan kita, disiplin dalam mengikuti himbauan pemerintah dan para ulama kita, insya Allah kita berdoa semoga virus ini segera berakhir. Kita berdoa semoga kita segera bisa kembali beribadah dengan normal, sholat Jumat berjamaah, sholat jamaah di masjid. Kemudian insya Allah tahun depan kita bisa sholat tarawih berjamaah lagi di masjid tanpa ada rasa takut, tanpa rasa khawatir. Amin ya rabbal alamin. Demikian video kita pada pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.